Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Ada sukacita, semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Untuk menyambut renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan napas kehidupan dan kekuatan yang baru. Hari ini kami serahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah pikiran kami, ucapan kami, perbuatan kami, agar mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Lindungilah kami dari segala yang jahat, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Berikanlah damai di hati kami, dan hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Berikanlah semangat kerja yang baik, hati yang sabar, dan kasih terhadap sesama ya Tuhan. Jadikanlah hari ini berarti bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga bagi semua orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pada pagi hari ini yaitu awas tabrakan. Terambil dari Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah saudara, ada sebuah mobil melesat dengan kecepatan 150 km per jam di jalan tol dan kemudian menabrak sebuah truk. Kita sebut itu kecelakaan atau accident. Accident atau kecelakaan berarti sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Tetapi mari kita pikir dalam-dalam. Apakah sopir yang memacu mobilnya hingga 150 km per jam itu tidak sengaja? Oh, pasti sengaja saudara-saudara. Ia dengan sadar menginjak gas dalam-dalam. Hanya saja saat mendekati truk, ia salah perhitungan. Maka terjadilah apa yang disebut kecelakaan atau tabrakan tadi saudara-saudara. Tidak hanya di jalan raya saudara, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia usaha, ada banyak tabrakan. Misalnya kerugian, konflik, kesalahan, dan masalah. Terjadi karena kita terlalu ngebut, kehilangan kendali, dan terjadilah tabrakan. Tentu itu bukan berarti kita hanya boleh berjalan pelan atau berprinsip biar lambat asal selamat. Alon-alon, waton, kelakon. Oh, jangan seperti itu saudara-saudara. Tapi sadarilah bahwa bertindak cepat itu beda dengan terburu-buru. Kita bertindak cepat karena waktu itu sangat berharga. Orang yang bertindak cepat akan bertindak dengan fokus, terencana, tahu prioritas, dan mengerti bagaimana menuntaskan satu hal dengan waktu yang ada. Sementara terburu-buru adalah tindakan yang hanya akan menghasilkan kesalahan. Saat kita terburu-buru, kita seringkali akan sengaja melompati prosedur dan langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Kita juga membuat keputusan tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Yang penting bagi orang yang buru-buru adalah ia bisa tampak sudah melakukan semua hal pada waktu yang sudah ditentukan. Nah saudara, orang yang terburu-buru karena ia sadar ia tidak akan bisa menghasilkan yang terbaik jika mengikuti waktu yang ada. Akibatnya tentu adalah hasil yang asal-asalan. Tidak jarang akibat terburu-buru kita justru terlibat masalah yang lebih berat dari terlambat. Tabrakan tadi contohnya bukan? Amsal 21 ayat 5 membedakan kerajinan dengan sikap tergesa-gesa. Sementara Amsal 19 ayat 2 menambahkan kita harus rajin dan punya pengetahuan.
Pengetahuan tentu bicara tentang strategi, sedangkan rajin bicara tentang fokus dalam bekerja. Inilah yang harus kita lakukan, bukannya terburu-buru. Nah saudara, saya tutup dengan kalimat ini, bergeraklah dengan cepat tetapi tidak terburu-buru. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kadang-kadang kami terburu-buru karena kami pikir itu yang terbaik. Namun hasilnya kami sadari hanya asal-asalan saja. Atau malah hasilnya berantakan sama sekali, tidak ada keuntungan atau tidak ada manfaat yang kami bisa peroleh. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami supaya kami tidak terburu-buru. Sebab orang yang terburu-buru pada akhirnya tidak mendapat apa-apa. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam segala perkara kami tergesa-gesa atau kami terburu-buru. Kami memburu keuntungan dan hasil, tidak memperhitungkan apa akibatnya. Malah pada akhirnya kami melihat apa yang kami kejar itu tidak kami capai. Hanya menghasilkan keletihan semata-mata dan hati yang jengkel pada akhirnya. Ajar kami bertindak bukan asal berbuat sesuatu, tetapi kami bertindak dengan perhitungan. Supaya tidak terjadi apa yang disebut tabrakan tadi. Ajar kami benar-benar melakukan dengan seksama, dengan penuh semangat, bergerak dengan cepat, tetapi tidak terburu-buru, dan kami melakukan seturut dengan kehendak dan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan memberkati apa yang kami butuhkan. Kami serahkan semua jemaat-Mu, tangan Tuhan menyertai dan memberkati apa yang diperlukan. Yang sakit Tuhan jamah, berikanlah iman dan sembuhkanlah mereka. Yang kekurangan Tuhan berkati dan buka jalan. Yang masih dalam perjalanan karena liburan dan kembali ke rumah, Tuhan pimpin supaya boleh sampai ke rumah kembali dengan selamat sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.